Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen kita, Ibu Rahma Mardia MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul pada presentasi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Devi Nur Fitriani yang akan menjadi pembawa acara pada presentasi hari ini. Pada kesempatan yang berharga ini, kelompok kami akan mempresentasikan bahan ajar yang berjudul Media untuk Pengembangan Literasi dan Numerasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah media bermain edukatif dalam PAUD. Bahan ajar ini mengkaji bagaimana dunia bermain anak yang penuh warna, tawa, dan keajaiban. Sesungguhnya adalah ruang belajar paling kaya dan paling efektif untuk membangun fondasi literasi dan numerasi pada mereka. Dan bagaimana kita sebagai pendidik anak usia dini dapat merancang media bermain yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga bermakna secara akademi dan islami. Semoga setelah presentasi kelompok kami hari ini, kita semua semakin paham bahwa belajar angka dan huruf itu bukan cuma urusan anak-anak. Terkadang mahasiswa seperti kita juga suka masih bingung kalau ketemu soal hitungan dadakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, sebelum kita memasuki ke pembahasan utama, saya akan menyampaikan poin-poin apa saja yang akan kita bahas pada presentasi hari ini. Yang pertama, ada konsep literasi awal dan media literasi. Apa itu emergensi literasi? Media, big book, kartu huruf, storytelling props. Kedua, ada konsep numerasi awal, dan yang ketiga ada media konkret. Dan yang keempat ada integrasi stream. Keempat ada bermain simbolik. Kelima, nilai islami dalam media. Keenam, prinsip DAP dalam desain media. Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak materi yang telah disiapkan oleh kelompok kami. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Teti Siti Nurella. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Depi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Saya ingin mengawali pembahasan kita bukan dengan teori, melainkan dengan sebuah pertanyaan yang sangat konkret. Bayangkan dua kelas, yaitu kelompok B, yang belajar atau bermain di pagi hari yang sama. Di kelas pertama, guru menuliskan angka 1-10 di papan tulis. Kemudian, anak-anak diminta menyalin angka-angka tersebut di buku latihan mereka secara berulang-ulang selama 30 menit penuh. Apa yang akan terjadi? Tentunya sebagian besar anak tampak bosan. Beberapa mungkin bisa menghasilkan tulisan yang rapi, tetapi jika kita tanya besok harinya, ada yang sudah lupa. Mengapa hal itu terjadi? Karena ini adalah hafalan mekanis, tidak bermakna, tidak kontekstual, dan tidak mengaktifkan rasa ingin tahu alami anak. Di kelas yang kedua, guru mengatur meja menjadi desain pasar-pasaran. Ada warung sayur dengan biji jagung sebagai komoditas. Ada uang-uangan dari kertas. Ada papan harga yang ditulis sendiri. Anak-anak bergantian menjadi pedagang dan pembeli. Mereka menentukan harga barang jualannya, menghitung kembalian, bahkan berdebat dengan serius apakah harganya mahal ataupun murah. Nah, dari kedua kegiatan tersebut, manakah yang lebih efektif? Boleh dibantu jawab, teman-teman? Yang kedua, Bu. Yang kedua. Kedua, Bu. Ya, betul sekali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama puluhan tahun secara konsisten, menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan kegiatan main peran, jual beli tidak hanya lebih menikmati proses belajar,
Mereka membangun pemahaman numerasi yang jauh lebih dalam, lebih lama, dan lebih dapat ditransfer ke situasi yang baru. Inilah filosofi dasar yang mendasari seluruh pembahasan kita hari ini, yaitu bermain yang bermakna adalah belajar yang sesungguhnya. Sedangkan di Indonesia kenyataannya banyak PAUD yang masih menerapkan metode konvensional yang kaku, hanya fokus pada lembar kerja, hafalan, dan duduk diam. Padahal anak-anak usia dini membutuhkan pengalaman belajar yang konkret dan menyenangkan. Literasi dan numerasi seharusnya dikembangkan melalui media bermain yang bermakna, bukan melalui pendekatan akademis yang memaksa. Sekarang mari kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu literasi awal, atau dalam istilah internasional disebut emergent literacy. Mary Clay, seorang peneliti pendidikan dari Selandia Baru pada tahun 1966, memperkenalkan konsep yang merevolusi pemahaman kita tentang literasi. Ia mendefinisikan emergent literasi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang membaca dan menulis yang berkembang jauh sebelum anak mampu membaca secara konvensional. Apa implikasinya? Ini berarti ketika seorang anak berusia 2 tahun membuka buku dan pura-pura membaca dengan menceritakan gambar. Itu bukan sekedar bermain. Itu adalah tahap perkembangan literasi yang nyata dan bermakna. Ketika bayi 3 bulan memperhatikan wajah ibu yang berbicara dengan penuh antusias. Hal itu pun bagian dari perjalanan literasi yang panjang. Sekarang mari kita lihat komponen-komponen utama literasi awal yang harus kita kembangkan melalui media bermain. Yang pertama dan paling krusial adalah kesadaran fonologis, yaitu kemampuan mendengar, membedakan, dan bermain dengan bunyi-bunyian dalam bahasa. Hal ini adalah prediktor terkuat kemampuan membaca di kemudian hari. Ketika kita mengajak anak bertepuk tangan mengikuti suku kata dalam namanya, atau saat kita bermain rima dan sajak. Dengan kegiatan tersebut, kita sedang membangun kesadaran fonologis. Yang kedua adalah pengetahuan tentang buku dan teks, yaitu pemahaman bahwa teks dibaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Yang ketiga yaitu kosakata atau vocabulary, yaitu prediktor terkuat kemampuan membaca pemahaman, berkembang melalui percakapan, membaca bersama atau shared reading, dan pengalaman beragam. Kesenjangan kosakata antara anak pada usia 3 tahun sudah sangat signifikan. Selanjutnya kesadaran alfabet, yaitu pengenalan nama dan bunyi huruf. Hal ini membantu anak memahami prinsip alfabetik bahwa huruf mempresentasikan bunyi. Selanjutnya print motivation, yaitu ketertarikan, antusiasme, dan kenikmatan terhadap buku serta kegiatan membaca. Komponen yang paling menentukan keberlanjutan literasi jangka panjang, namun yang paling mudah dirusak oleh pendekatan pembelajaran yang terlalu formal dan penuh tekanan. Komponen-komponen ini adalah peta yang harus kita jadikan panduan dalam merancang setiap media bermain literasi untuk anak usia dini. Adapun media bermain untuk pengembangan literasi awal diantaranya 1. Big Book, media share reading yang komprehensif. Big Book merupakan salah satu inovasi pedagogis yang paling berpengaruh dalam sejarah pengajaran literasi awal. Dikembangkan oleh Don Holdaway dari Selandia Baru pada tahun 1970-an. Berdasarkan pengamatan terhadap interaksi membaca buku sebelum tidur atau bedtime reading, Big Book adalah suatu buku cerita yang berformat besar.
biasanya 30 kali 42 cm hingga 42 kali 60 cm. Dengan ukuran yang besar tersebut memungkinkan seluruh kelompok kelas untuk melihat teks dan ilustrasi secara bersamaan. Di balik Big Book bersumber dari penelitian lab reading atau bedtime reading. Anak-anak yang dibacakan buku secara rutin sejak bayi memiliki keunggulan literasi yang signifikan saat memasuki sekolah. Keunggulan ini bukan karena mereka belajar membaca lebih awal, melainkan karena mereka memiliki pengalaman berulang-ulang dan bermakna. Holdaway mengembangkan Big Book sebagai cara untuk mereplikasi kualitas pengalaman ini untuk seluruh kelas sekaligus. Karakteristik Big Book efektif diantaranya: 1. Teks repetitif dan dapat diprediksi. Hal ini memiliki nilai pedagogis yaitu membangun kesadaran fonologis. Yang kedua, ilustrasi yang kuat dan mendukung teks. Artinya, gambar mendukung dan memperkuat teks, warna mencolok dan menarik, cukup detail namun tidak membingungkan, konsisten dengan isi cerita. Hal ini memiliki nilai pedagogis yaitu mengenalkan konvensi baca tulis. Yang ketiga, bahasa kaya namun tidak terlalu kompleks. Struktur narasi yang jelas. Hal ini memiliki nilai pedagogis yaitu memperkaya kosakata dalam konteks. Yang keempat, cerita relevan dengan pengalaman anak. Hal ini dapat membangun print motivation dalam konsep Piaud Big Book yang menampilkan cerita-cerita bernilai Islam tentang akhlak mulia, kisah Nabi yang disederhanakan, atau kehidupan sehari-hari anak Muslim memiliki nilai tambah yang sangat signifikan. Membuat Big Book sendiri adalah praktik yang sangat dianjurkan dan terjangkau, bahkan lebih bermakna karena anak terlibat dalam pembuatannya. Apakah kita dapat membuat Big Book sendiri? Jawabannya tentu saja bisa, dengan menggunakan bahan yang sederhana seperti karton besar, spidol warna, lem, gunting, dan gambar dari majalah atau cetakan. Kemudian pilih cerita Islami yang sederhana, buat sketsa halaman, tulis teks besar dan jelas, tambahkan ilustrasi yang menarik, berikan jilid dengan ring atau pita. Media literasi awal yang kedua yaitu kartu huruf dan kartu huruf hijaiyah. Kartu huruf atau letter cards atau alphabet cards adalah salah satu media literasi yang paling tersebar di Lembaga PAUD Indonesia. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pendekatan penggunaannya. Pendekatan eksplorasi bermakna didasarkan pada prinsip yang dikemukakan oleh Adams pada tahun 1990-an, yaitu pengenalan huruf yang efektif terjadi ketika huruf diperkenalkan dalam konteks kata-kata yang bermakna, yang tentunya bermakna bagi anak-anak, bukan sebagai simbol terisolasi. Anak merespon dengan lebih kuat terhadap huruf yang ada di dalam nama mereka sendiri, atau nama keluarganya, nama tempat yang familiar, dan nama benda-benda yang mereka cintai, seperti mengenalkan huruf M pada kata mama, atau pada kata makan, atau pada kata mata. Variasi penggunaan kartu huruf yang efektif, salah satu contohnya yaitu memilih kartu berdasarkan huruf pertama dari nama benda di sekitar anak. Kemudian dapat membangun nama sendiri menggunakan kartu huruf. Aktivitas ini sangat bermakna karena nama adalah kata paling personal. Selanjutnya, permainan mencari huruf tersembunyi di dalam kotak pasir atau sensory bin. Permainan yang selanjutnya itu mencocokkan kartu
huruf besar dengan huruf kecil yang merupakan pasangannya. Kemudian mengurutkan kartu huruf untuk membangun kata-kata sederhana yang sudah dikenal anak. Dalam konteks PIAUD, kartu huruf hijaiyah memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi akademis, di mana membangun pondasi kemampuan membaca Al-Quran dan spiritual atau mendekatkan anak pada kitab suci sebagai sumber petunjuk hidup. Pengenalan huruf hijaiyah yang efektif menggunakan nama-nama Allah seperti Asmaul Husna, menggunakan kata-kata Arab yang familiar seperti salam, berkah, dan doa, atau nama-nama nabi yang sudah dikenal anak, membangun asosiasi positif antara huruf hijaiyah dengan nilai-nilai spiritual yang bermakna. Media literasi ketiga adalah storytelling props, yaitu alat peraga bercerita 3 dimensi. Mengapa prop sangat efektif? Ada 3 mekanisme pedagogis yang bekerja, yaitu pertama, prop mengkonkretkan abstraksi. Cerita adalah gambar mental yang abstrak, dan anak usia dini membutuhkan objek fisik untuk memegang abstraksi tersebut. Ketika pangeran dan naga menjadi boneka tangan yang bisa digerakkan, cerita menjadi nyata. Kedua, prop menurunkan hambatan produksi bahasa, yaitu anak yang memegang boneka harimau jauh lebih mudah memahami dan melanjutkan cerita. Dan ketiga, props mendukung urutan narasi. Hal ini menunjukkan rasa memiliki set prop untuk setiap elemen cerita, membantu anak mengingat dan merekonstruksi urutan kejadian. Dalam konteks PAUD, bayangkan set prop untuk menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam, lengkap dengan miniatur kapal, binatang-binatang berpasangan, dan hujan lebat. Ini bukan hanya media literasi, ini adalah media pendidikan akidah yang paling konkret dan berkesan yang kita bisa berikan kepada anak-anak kami. Di luar media spesifik, salah satu prediktor terkuat perkembangan literasi awal adalah kekayaan lingkungan. Kekayaan lingkungan tulisan atau rich environment yang mengelilingi anak. Lingkungan yang kaya tulisan bukan sekedar menempel huruf dan kata di dinding, melainkan menciptakan konteks di mana tulisan hadir secara fungsional dan bermakna. Contoh lingkungan literasi yang bermakna di PAUD. Label pada rak mainan yang menggunakan kata dan gambar, papan nama anak yang ditempel di tempat duduk mereka, papan cerita yang menampilkan urutan kegiatan harian, sudut buku yang menarik dan mudah diakses, area menulis yang menyedihkan, berbagi alat tulis dan permukaan menulis, dan dinding display kaya tulisan anak. Contoh lingkungan literasi yang bermakna di PAUD. Label pada rak mainan yang menggunakan kata dan gambar, papan nama anak yang ditempel di tempat duduk mereka, papan cerita yang menampilkan urutan kegiatan harian, sudut buku yang menarik dan mudah diakses oleh anak-anak. Materi selanjutnya adalah numerasi awal Kita akan beralih yang ke akan disampaikan numerasi oleh awal. Ibu Slide-nya Ikrimah. nggak muncul ya? Materi selanjutnya Ini yaitu harusnya numerasi awal yang akan dipaparkan oleh Ibu Nur. Kepada Ibu Nur disilahkan. Baik, mengenai numerasi awal ini, menurut
Karen Wynn dari Universitas Yale pada tahun 1992. Beliau ini melakukan eksperimen yang fenomenal. Ia menemukan bahwa bayi berusia 5 bulan yang belum bisa duduk, belum bisa bicara, tetapi sudah memiliki pemahaman intuitif tentang penambahan dan pengurangan sederhana. Ketika bayi melihat peristiwa matematis yang tidak masuk akal, misalnya satu boneka ditambah satu boneka, tapi hasilnya 3, mereka menetap lebih lama karena mereka tahu ada yang aneh. Hal ini menunjukkan bahwa bayi sudah memiliki kemampuan dasar untuk membedakan kuantitas kecil atau subsizing, kemampuan langsung mengenali bahwa ada 2 atau 3 benda tanpa harus menghitung satu persatu. Sedangkan menurut Stainless Denis dari Prancis, kemudian menjelaskan bahwa konsep number sense, yaitu kepekaan terhadap kuantitas yang sudah ada secara biologis dalam otak manusia sejak lahir. Otak kita itu memiliki mental number line yang berfungsi jauh sebelum kita belajar simbol angka. Implikasi pedagogisnya sangat mendalam. Jika fondasi numerasi sudah ada sejak lahir, tugas kita bukan lagi mengisi otak yang kosong dengan angka-angka, melainkan membangun pengalaman bermain yang berbicara kepada sistem intuitif yang sudah ada tersebut. Sekarang mari kita lihat 4 komponen utama numerasi awal. Pertama, number sense. Pemahaman intuitif dan fleksibel tentang angka, anak yang memiliki number sense yang baik tidak sekedar hafal nama angka, mereka memahami bahwa 3 kelereng adalah sebanyak 3 jari, lebih banyak dari 2 jari, dan kurang dari 4. Yang kedua, counting principle. Gell-Mann dan Galiste pada tahun 1978 mengidentifikasi 5 prinsip perhitungan yang harus dikuasai anak, yaitu korespondensi satu-satu, urutan yang stabil, kardinalitas, abstraksi, dan keirelevan urutan. Ini bukan sekedar biasa menyebutkan 1, 2, 3, tetapi memahami maknanya. Yang ketiga tentang patterning, kemampuan mengenali, melanjutkan, dan menciptakan pola berulang. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan patterning pada usia prasekolah merupakan prediktor kuat kemampuan matematika abstrak di kemudian hari, bahkan lebih kuat dari hafalan angka. Dan yang keempat, pemahaman spasial atau geometri awal. Pemahaman tentang bentuk ukuran, posisi, dan ruang. Untuk media numerasi konkret, bisa menggunakan dengan balok angka Cuisenaire atau balok Dinins B10. Balok berwarna dengan panjang berbeda membantu anak memahami relasi matematis, perbandingan ukuran, dan operasi dasar secara visual dan taktil. Sedangkan balok DINS atau B10 blok membantu anak memahami nilai tempat dengan representasi visual satuan, puluhan, ratusan secara konkret. Selain itu, untuk media numerasi konkret, kita beralih pada prinsip dasar yang harus selalu kita pegang adalah apa yang Jerome Bruner rumuskan. Belajar matematika harus bergerak dari enaktif, manipulatif fisik objek nyata, ke ikonik. Merupakan representasi gambar ke simbolik, angka abstrak. Tidak boleh melompati tahapan pertama, terutama untuk anak usia dini. Media yang pertama yang sangat saya rekomendasikan adalah balok angka. Questionnaire yaitu batang-batang berwarna dengan panjang yang tadi ini, yang questionnaire ini. Yang panjang ini yang proporsional mempresentasikan angka 1 hingga 10. Batang putih sepanjang 1 cm mewakili angka 1, batang merah 2 cm mewakili angka 2, dan seterusnya. Kekuatan utamanya adalah bahwa anak dapat secara langsung melihat dan merasakan bahwa batang orange 10 adalah tepat 10 kali panjang batang putih, bahwa 3 batang merah setara panjangnya dengan 1 batang hijau tua. Ini adalah penemuan yang anak lakukan sendiri, bukan hafalan yang diberikan. Dan untuk bertanyanya soal biaya, kita bisa membuat versi sederhana dari batang bambu yang dipotong kecil, kemudian dicat. Untuk media yang kedua ini yaitu
papan hitung dan variasi media. Papan hitung adalah istilah genetik untuk berbagai media matematis berbasis papan yang memfasilitasi anak untuk mengeksplorasi konsep bilangan secara visual dan taktil. Beberapa media papan hitung diantaranya abakus, media klasiknya. Untuk menghitung dengan media ini dapat membangun pemahaman perhitungan penjumlahan, pengurangan, dan nilai tempat melalui gerakan fisik konkret, melatih koordinasi tangan mata dan motorik halus. Kemudian ada juga papan 100 merupakan grid 10 kali 10 yang menampilkan angka 1 sampai 100. Media ini luar biasa karena membuat pola-pola matematis menjadi visible, dapat dilihat secara visual, anak melihat dan semua angka yang berakhiran 0 membentuk kolom vertikal. Kemudian bahwa anak akan melihat kelipatan 5 membentuk pola yang indah. Bahwa nilai puluhan dan satuan memiliki hubungan spasial yang konsisten. Ini adalah media yang mengundang penemuan, bukan instruksi. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ada papan pola atau pattern board, yaitu menyusun peg atau benda berwarna dalam pola berulang, fondasi pemikiran algebrais. Yang keempat ada media yang sering diremehkan adalah timbangan sederhana, dan kedua piringan timbangan ini adalah media paling intuitif untuk memahami konsep kesetaraan. Hal ini merupakan fondasi dari seluruh persamaan matematis. Contohnya, berapa kelereng yang diperlukan agar timbangan ini seimbang dengan satu batu. Andini merupakan aljabar yang paling konkret yang bisa diajukan kepada anak usia dini, dan tanpa sadar anak sedang berpikir secara algebrais menemukan nilai X yang belum diketahui. Selanjutnya, nilai numerasi, media numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu prinsip terpenting dalam perkembangan numerasi awal adalah bahwa matematika ada di mana-mana dalam setiap aspek kehidupan. Pendidik yang peka, yang terampil dapat mengubah momen-momen rutin menjadi kesempatan numerasi yang kaya. Misalnya waktu makan snack, bermain beberes, atau hingga bermain pasar-pasaran. Dalam media numerasi yang paling otentik adalah benda-benda nyata yang bermakna, misalnya kelereng, biji-bijian, kancing, tutup botol, batu, batunya yang semuanya bisa dikelompokkan dan dibandingkan dan dioperasionalkan oleh anak. Anak yang belajar berhitung dengan biji jagung yang ia ambil sendiri dari kebun untuk membangun pemahaman numerasi yang jauh lebih dalam dibanding anak yang menghitung angka di lembar kerja. Pemahaman ini dibangun dalam konteks nyata seperti ini lebih baik dalam dan lebih tahan lama daripada dibangun dari media plastik buatan pabrik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Aisyah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke integrasi STEAM dalam media bermain. Pendekatan STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics sering disalahpahami dalam konteks PAUD. Saya perlu meluruskan ini terlebih dahulu. STEAM untuk PAUD bukan berarti mengajarkan fisika kuantum atau kalkulus kepada anak 5 tahun. STEAM untuk anak PAUD berarti merancang pengalaman bermain yang secara natural mengundang anak untuk berpikir seperti ilmuwan, insinyur, seniman, dan matematikawan. Semuanya dalam satu aktivitas bermain yang mengalir secara natural. 5 lingkaran STEAM, yaitu sains, mengamati, bertanya, bereksperimen, dan menarik kesimpulan dari pengalaman langsung. Teknologi, menggunakan dan merancang alat, meskipun sederhana, corong dan pipet untuk bermain air. Engineering, seperti membangun, merancang, memecahkan masalah, dan literasi ketika rancangan pertama gagal. Art, seperti mengekspresikan diri, menciptakan, mengapresiasi keindahan. Dan matematik, yaitu seperti menghitung, mengukur, menemukan pola, maupun membandingkan. Yang pertama, konstruksi balok. Ambil contohnya bermain balok. Ketika anak membangun menara setinggi mungkin,
Ia secara simultan mengeksplorasi sains melalui gravitasi dan keseimbangan atau rekayasa, melalui desain struktur yang stabil, matematika yaitu melalui menghitung dan mengukur tinggi, dan seni melalui estetika arsitektur. Ketika menara runtuh, dan ia pasti akan runtuh, anak tidak gagal. Ia mendapatkan data untuk literasi desain berikutnya. Ini adalah proses ilmiah yang paling autentik. Yang kedua seperti waterfly. Waterfly atau bermain air dalam konteks STEAM yang sangat kaya. Anak mengeksplorasi sifat-sifat air, konsep apung tenggelam, mengukur dan membandingkan volume, dan menggunakan teknologi sederhana seperti pipet, corong, dan selang. Setiap kecelakaan seperti tumpah air adalah data eksperimen yang berharga. Yang ketiga, beraktivitas seperti berkebun. Dan yang paling holistik untuk konteks PAUD kita adalah berkebun. Anak mengeksplorasi sains melalui siklus hidup tanaman, matematika melalui mengukur pertumbuhan dan menghitung hari. Rekayasa bisa melalui merancang sistem penyiraman, dan seni bisa melalui mendokumentasikan keindahan pertumbuhan tanaman. Dan yang paling istimewa, setiap biji yang tumbuh menjadi tanaman adalah pengalaman ayat kauniyah yang paling konkret dan paling berkesan bagi anak-anak, atau tanda nyata kebesaran Allah yang bisa mereka sentuh, cium, maupun rasakan sendiri. Storybook STEM, yaitu menggabungkan literasi dengan STEM melalui storybook STEM menggunakan cerita anak sebagai konteks untuk tantangan rekayasa. Dalam konteks PAUD, kisah dari tradisi Islam tentang Nabi Nuh yang membangun kapal, tentang sumur jam-jam dapat menjadi konteks yang kaya untuk tantangan STEM bernuansa Islami. Adapun prinsip implementasi STEM yang developmentally appropriate. STEM harus berbasis bermain. Anak adalah pemimpin eksplorasi, bukan pelaksana resep yang sudah ditentukan guru. Proses lebih penting dari produk. Kegagalan adalah bagian dari proses ilmiah yang harus disambut, bukan dihindari. Pertanyaan terbuka lebih berharga dari instruksi tertutup. Seperti, apa yang kamu pikirkan akan terjadi jika? Itu adalah jauh lebih efektif. Dokumentasi adalah bagian dari proses. Merekam proses eksplorasi anak, membantu merefleksikan pengalamannya. Baik, selanjutnya tentang bermain simbolik dan representasional akan dibawakan oleh Ibu Susi. Kepada Ibu Susi, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Aisyah atas waktunya. Nah, sekarang kita akan beralih pada materi bermain simbolik dan representasional. Kita sampai pada pembahasan yang menurut saya paling menarik secara intelektual. Bermain simbolik dan ada hubungannya yang mendalam dengan literasi dan numerasi. Apa itu bermain simbolik? Bermain simbolik adalah bermain berpura-pura. Pura-pura. Pernahkah Anda melihat anak mengangkat pisang ke telinga dan berpura-pura menelpon? Atau mengubah kursi menjadi kapal yang berlayar di lautan imajiner? Itulah bernama simbolik. Anak menggunakan satu benda sebagai representasi benda lain yang berbeda. Ini adalah insting kunci yang ingin saya sampaikan. Kemampuan yang sama persis yang memungkinkan anak mengubah pisang menjadi telepon adalah kemampuan yang diperlukan untuk memahami bahwa simbol huruf A merepresentasikan bunyi A
dan kemampuan yang sama diperlakukan untuk memahami bahwa simbol 3 merepresentasikan kuantitas 3 benda. Bermain simbolik dan kemampuan literasi numerasi memiliki pondasi kognitif yang sama. Kemampuan representasi simbolik. Bermain simbolik mulai muncul sekitar usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 4 hingga 6 tahun. Tepat pada saat anak berada di pendidikan anak usia dini. Ini bukan kebetulan, ini adalah jendela emas yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Vygotsky memandang bermain simbolik sebagai leading activity, usia prasekolah, bukan sekedar refleksi kemampuan yang sudah ada, melainkan kekuatan secara aktif mendorong perkembangan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan bermain simbolik anak selalu beroperasi di atas level kemampuan aktual mereka. Menjangkau sendiri zona perkembangan proksimal mereka. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kualitas bermain simbolik anak pada usia prasekolah adalah predikator yang kuat untuk kesiapan membaca dan berhitung mereka. Bermain representasional dan perkembangan literasi dan numerasi, kemampuan ini memahami bahwa simbol merepresentasikan sesuatu yang lain yang dilatih secara alami dan bermain simbolik adalah fondasi yang sama persis yang diperlukan untuk memahami bahwa huruf merepresentasikan bunyi dan angka yang merepresentasikan kuantitas. Hasil penelitian tentang bermain simbolik. Anak yang memiliki pengalaman bermain simbolik yang kaya cenderung memiliki 1. Pemahaman yang lebih baik tentang fungsi representasional dari huruf dan angka. Yang kedua, kesiapan membaca yang lebih tinggi. Yang ketiga, pemahaman numerasi yang lebih dalam. Yang keempat, kemampuan berpikir abstrak yang secara umum. Lalu, apa peran guru yang bijak dan konteks bermain simbolik adalah scaffolder yang tidak terlihat, prakarya setting bermain dengan material literasi yang autentik, buku, menu di sudut restoran, resep di sudut dapur, tenda dan label di berbagai area. Bermainlah bersama anak sebagai salah satu karakter untuk memodelkan level bermain yang lebih kompleks tanpa mengambil alih agensi anak. Ajukan pertanyaan terbuka yang memperluas narasi bermain dan yang terpenting jangan ambil alih, biarkan anak yang memimpin. Ketika guru terlalu mengendalikan permainan akan kehilangan kekuatannya. Scaffolding bermain simbolik menuju literasi dan numerasi. Peran pendidik dalam bermain simbolik adalah sebagai scaffolder yang bijak, yang memfasilitasi dan memperkaya tanpa mengambil alih kepemimpinan bermain dari anak. Strategi yang efektif antara lain memperkaya setting bermain peran dengan material literasi dan numerasi yang autentik, serta bermain bersama anak sebagai salah satu karakternya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Lelis tentang nilai Islami dalam media bermain di pendidikan anak usia dini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Susi. Kita sampai pada pembahasan yang paling esensial dan paling membedakan pendidikan Islam anak usia dini.
dari pendidikan anak usia dini pada umumnya, yaitu integrasi nilai-nilai Islami. Namun saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa integrasi nilai Islami yang kita maksud bukanlah sekedar menempelkan ornamen-ornamen Islam pada media yang pada dasarnya netral, bukan sekedar mengganti nama apel dengan buah kurma atau menambahkan motif bintang, bulan. Integrasi yang autentik berarti membiarkan nilai-nilai Islam meresapi seluruh pendekatan, konten, dan tujuan media tersebut. Pilar pertama yaitu perintah Iqra. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa perintah pertama bagi umat manusia dari Allah adalah perintah membaca dan belajar, memiliki implikasi yang sangat dalam. Ketika kita mengembangkan kemampuan literasi anak usia dini melalui media bermain yang menyenangkan, kita bukan hanya melaksanakan misi pedagogis, yaitu kita sedang mempersiapkan mereka untuk menggenggam amanah perintah Iqra sepanjang hayat mereka. Membaca bukan hanya keterampilan akademis, tetapi dalam pandangan Islam, ia adalah jalan menuju pengetahuan, dan pengetahuan adalah jalan menuju iman yang lebih kokoh. Pilar yang kedua adalah konsep fitrah. Hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, bersih, dan penuh potensi. Ini sangat sejalan dengan temuan neuroscience modern tentang plastisitas otak anak yang luar biasa. Tugas pendidik PAUD adalah menciptakan lingkungan dan pengalaman yang mengoptimalkan perkembangan potensi fitrah ini. Bukan memaksakan hafalan yang belum sesuai perkembangan, melainkan menyediakan bermain yang bermakna yang memungkinkan fitrah ini berkembang secara alami. Pilar ketiga, yaitu ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam ciptaannya. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk memperhatikan alam, bagaimana hujan turun, bagaimana tumbuhan tumbuh, bagaimana bintang-bintang bergerak. Ini adalah undangan untuk melakukan sains. Ketika anak-anak di PAUD kita mengeksplorasi mengapa biji bisa tumbuh, mengapa air mengalir ke bawah, mengapa daun berwarna hijau, itu mereka sedang melaksanakan perintah Al-Quran untuk menggunakan akal dan mengamati alam. Contoh konkretnya, dan ini ada beberapa contoh implementasinya. Big Book dengan kisah Nabi yang disederhanakan. Materi hijaiyah yang dihubungkan dengan nama-nama tanaman dalam bahasa Arab, menghitung rokaat sholat untuk membangun number sense dalam konteks ibadah, berkebun sebagai pengalaman ayat kauniyah, membagi makan secara adil sebagai numerasi sekaligus praktek sedekah, dan menghitung Asmaul Husna, yaitu 99 nama Allah, yang membangun pemahaman bahwa ada angka yang sangat besar dan bahwa angka tersebut milik Allah yang maha besar. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Depa. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Lelis. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip DAP dalam desain media. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya ingin memastikan kita semua memiliki satu standar yang jelas dalam menilai dan merancang media bermain. Standar itu adalah Developmentally Appropriate Practice atau DAP, yaitu kerangka yang dikembangkan oleh NAIC, Asosiasi Pendidikan Anak Usia Dini Nasional Amerika yang menjadi rujukan global. Dimensi pertama adalah age appropriate, yaitu apakah media ini sesuai dengan karakteristik umum perkembangan anak pada usia yang dituju. Media yang
terlalu mudah akan membosankan dan tidak memberikan stimulasi yang diperlukan. Juga media yang terlalu sulit akan menimbulkan frustasi dan bisa merusak kepercayaan. Jadi kita harus menemukan zona yang tepat, yang kata Vygotsky disebut sebagai zone of proximal. Dimensi kedua adalah individually appropriate. Seberapa baik media ini merespon keunikan setiap anak secara individual. Tidak ada dua anak yang identik. Ada juga anak yang sangat verbal, ada yang sangat kinestetik, dan ada yang perkembangannya lebih cepat dalam satu area dan lebih lambat di area yang lain. Media yang baik menyediakan variasi tingkat kesulitan dan jalur eksplorasi yang beragam. Untuk dimensi yang ketiga adalah culturally and linguistically appropriate, yaitu apakah media ini terhubung dengan konteks budaya dan bahasa anak. Dalam konteks PIAUD di Tasikmalaya misalnya, ini berarti media yang menghormati dan mengintegritaskan konteks keislaman, bahasa Sunda, dan budaya Jawa Barat yang menjadi kehidupan sehari-hari anak. Pembelajaran yang bermakna selalu terhubung dengan kehidupan nyata anak. Dan untuk memudahkan kita dalam mengevaluasi setiap media yang kita rancang, ada 6 pertanyaan checklist yang harus kita jawab. Apakah media ini konkret dan multi-indrawi? Dan apakah ia bermakna secara kontelektual? Dan apakah ia open-ended dan mengundang eksplorasi? Apakah ia sesuai dengan tahap perkembangan anak? Dan apakah ia menyenangkan dan memotivasi? Dan apakah ia terintegrasi dengan nilai-nilai Islami? Jika semua jawaban itu iya, kita sudah merancang media PIAUD yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menjelaskan materinya dengan sangat cukup jelas. Untuk selanjutnya akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Siti Asia. Kepada Ibu Nur Siti Asia dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Depi atas waktunya. Kita telah melakukan perjalanan yang panjang dan kaya hari ini. Izinkan saya merangkum 5 simpulan utama dari seluruh pembahasan kita. Yang pertama yaitu literasi dan numerasi berkembang secara kontinu sejak lahir, jauh sebelum anak masuk usia sekolah dasar. Ini berarti setiap interaksi yang kita ciptakan dengan anak usia dini di PIAUD adalah bagian dari pondasi literasi dan numerasi mereka. Tidak ada waktu yang terlalu dini. Ada hanya cara yang tepat dan cara yang tidak tepat. Poin yang kedua yaitu media bermain terbaik adalah yang konkret dan multi-indrawi, bermakna secara kontekstual, open-ended, sesuai perkembangan dan menyenangkan. 5 kriteria ini harus menjadi filter utama kita dalam merancang dan memilih media. Media yang mahal belum tentu memenuhi kriteria ini. Media sederhana dari bahan alam bisa jauh lebih efektif. Poin yang ketiga yaitu pendekatan STEAM, menyediakan kerangka yang holistik untuk mengintegrasikan eksplorasi sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika dalam satu pengalaman bermain yang terpadu dan natural. Ini mencerminkan kenyataan bahwa dunia nyata tidak pernah terbagi dalam kotak-kotak mata pelajaran yang terpisah. Poin yang keempat yaitu bermain simbolik memiliki fondasi kognitif yang sama persis dengan kemampuan literasi dan numerasi, yaitu kemampuan representasi simbolik, memfasilitasi dan memperkaya bermain simbolik anak adalah cara paling efektif dan paling menyenangkan untuk mempersiapkan fondasi literasi dan numerasi mereka. Poin yang kelima yaitu
yang merupakan ciri khas dan keunggulan kita sebagai PIAUD. Integrasi nilai-nilai Islami bukan ornamen yang ditempelkan di permukaan. Ia adalah ruh yang seharusnya menghidupkan seluruh pendekatan kita, perintah Iqra, konsep fitrah, dan kewajiban mengamati ayat kauniyah secara teologis justru mendukung dan mendorong pendekatan pembelajaran berbasis bermain dan bermakna. Demikian kesimpulan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nur yang telah menyampaikan kesimpulannya dari seluruh pemateri yang sudah disampaikan. Sebagai penutup, saya ingin merenungkan bersama sebuah kutipan yang menjadi ruh dari seluruh presentasi hari ini. Literasi dan numerasi sejatinya tidak dimulai dari lembar kerja, melainkan dari bermain yang kaya dan penuh makna. Apa yang kita bahas hari ini bukan sekedar teori akademis. Ini adalah tentang bagaimana kita memandang anak sebagai manusia kecil yang penuh potensi, penuh rasa ingin tahu, penuh keinginan untuk belajar, jika kita memberikan ruang yang tepat untuk mereka tumbuh. Setiap kali kita memilih untuk memberikan lembar kerja kepada anak usia dini, kita mengambil sesuatu dari dirinya. Rasa ingin tahu yang alami, keberanian untuk bereksplorasi, kegembiraan menemukan hal baru. Setiap kali kita memilih untuk merancang media bermain yang bermakna, kita memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, fondasi yang kuat untuk seluruh perjalanan belajar mereka. Sebagai calon pendidik PIAUD, kita memiliki hak istimewa dan tanggung jawab yang besar untuk menjadi bagian dari jendela peluang dalam kehidupan anak-anak tersebut. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menginspirasi kita untuk menjadi pendidik yang selalu berpihak pada cara belajar alamiah anak. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami terbuka untuk pertanyaan, masukan, dan diskusi dari Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.